Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Warif, NIM 0885532545 dari Fakultas S1 Administrasi Negara. Kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan dan faktor-faktor apa saja yang mendorong organisasi tersebut melakukan perubahan? Jelaskan. Menurut saya, organisasi perlu melakukan perubahan karena beberapa alasan yang mendasar yang berkaitan dengan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan efektivitasnya dalam melengkapi lingkungan yang dinamis. Berikut adalah beberapa alasan utama. Yang pertama, adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Yang ketiga, manfaatkan peluang baru. Yang keempat, mengatasi masalah internal. Yang kelima, mencapai tujuan baru. Faktor-faktor yang mendukung organisasi melakukan perubahan dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu perubahan dalam manajemen, perubahan dalam struktur organisasi, perubahan dalam teknologi, perubahan dalam sumber daya manusia, masalah kinerja. Sedangkan faktor eksternal meliputi perubahan pasar, perubahan teknologi, perubahan pengaturan pemerintah, perubahan sosial dan politik, tekanan dari pemangku kepentingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan perubahan adalah suatu niscaya bagi organisasi yang ingin bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang terus berubah. Kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mengelola proses perubahan secara efektif merupakan kunci keberhasilan organisasi jangka panjang. Untuk pertanyaan nomor 2, model diagnosis yang mana yang cocok untuk digunakan organisasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan? Jelaskan. Baiklah, akan saya jawab. Menurut saya, untuk menentukan model diagnosis yang mana yang paling cocok untuk digunakan organisasi sebagai dasar untuk melakukan perubahan, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai kunci utama, yaitu yang pertama, jenis perubahan yang dipertimbangkan, yang kedua, ruang lingkup diagnosis yang diinginkan, yang ketiga, sumber daya yang tersedia, yang keempat, keterampilan dan pengalaman internal, yang kelima, budaya organisasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, berikut adalah beberapa model diagnosis yang umum untuk digunakan dan kesesuaiannya. Yang pertama itu model 7S Minsky, yang kedua model analisis SWOT, yang ketiga model diagnosis gap analisis, yang keempat model diagnosis Kotter, yang kelima model diagnosis organisasi berdasarkan sistem terbuka. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk diagnosis awal model analisis SWOT dapat menjadi titik awal yang baik untuk mendapatkan gambaran umum tentang posisi organisasi dan tantangan eksternalnya. Untuk diagnosis yang lebih mendalam dan komprehensif, terdapat aspek internal organisasi model 7S Minsky dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis berbagai elemen dan keselarasan diantaranya. Model diagnosis gap akan sangat berguna jika organisasi memiliki tujuan atau visi masa depan yang jelas dan ingin mengidentifikasi langkah-langkah perubahan untuk mencapainya. Untuk soal nomor 3, model pengelolaan perubahan yang paling cocok untuk digunakan? Jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut saya, untuk memilih model pengelolaan perubahan yang paling cocok sangat bergantung pada karakteristik perubahan yang akan dilakukan dalam konteks organisasi itu sendiri. Tidak ada satu model yang secara universal paling baik. Namun ada beberapa model populer dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut adalah beberapa model pengelolaan perubahan yang umum digunakan dan kapan masing-masing model itu paling sesuai kalau menurut saya. Yang pertama itu model 8 langkah Kotter. Yang kedua model 3 langkah Lewins 3 step model. Yang ketiga model Atkar Wanderer's Desire Knowledge.
ability, dan reinforcement. Untuk yang nomor 4 yaitu model siklus perubahan Kubler-Ross. Yang kelima model Procy-Atkar. Jadi untuk keseluruhan itu dapat disimpulkan bahwa meskipun model 8 langkah kloter sering dianggap sebagai pendekatan yang paling komprehensif untuk perubahan besar, model Atkar sangat efektif dalam memastikan adopsi perubahan pada tingkat individu, yang merupakan kunci keberhasilan perubahan organisasi secara keseluruhan. Seringkali pendekatan yang paling efektif adalah menggabungkan elemen-elemen dari berbagai model untuk menciptakan pendekatan pengelolaan perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan unik organisasi dan perubahan yang dihadapi. Misalnya seperti organisasi yang menggunakan kerangka kerja Kotter untuk memadu proses perubahan secara keseluruhan sambil menggunakan prinsip-prinsip Atkar untuk memastikan bahwa individu memahami, menginginkan, dan mampu melakukan perubahan. Paling penting untuk diingat bahwa komunikasi yang efektif, keterlibatan karyawan, dukungan kepemimpinan, dan fleksibilitas adalah faktor-faktor kunci keberhasilan dalam setiap upaya pengelolaan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.